Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada subscriber atau penonton yang sudah menonton di channel Dong Farm. Semoga bermanfaat. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana sih siklus lalat BSF. Dimulai dari lalat BSF itu mereka akan kawin dahulu, itu sekitar 2-3 hari. Kemudian lalat betina itu akan mati. Lalat BSF kawinnya akan saya tampilkan di sebelah kanan saya nanti. Silakan simak videonya. Lalat ini akan setelah kawin itu sekitar 2-3 hari yang betina itu akan mati. Siklusnya emang begitu, bukan karena penyakit atau bukan karena faktor umur, tetapi emang siklusnya seperti itu. Dia setelah bertelur dia akan mati. Sedangkan untuk si jantan, untuk sang jantan itu juga begitu, setiap dia sudah kawin kemudian mati. Seperti halnya kayak tawon lah, kayak tawon itu, tawon madu itu kalau sudah menyengat kemudian mati. Seperti kayak ular juga kalau sudah dihilangin taringnya itu juga akan mati. Nah seperti begitu, mungkin si jantan juga sudah kehilangan dari senjatanya atau apapun itu. Yang jelas setelah dia kawin dia akan mati. Sedangkan untuk yang betina setelah bertelur dia akan mati. Nah untuk telur sendiri yang dihasilkan dari lalat betina itu sampai 500 sampai 900 klaster. Telur BSF biasanya disebutnya menjadi namanya itu klaster. Telur sendiri juga berusia sampai 3-4 hari. Dia akan menetas, setelah menetas akan menjadi maggot atau larva. Setelah telur menetas akan menjadi bayi larva atau maggot yang disebutnya. Itu sama saja, kemudian cuma beda ukurannya. Kalau setelah menetas, telur setelah menetas itu hampir tidak terlihat. Kalau untuk kasat mata itu cuma kayak media saja, ini enggak ada yang menetas. Bahkan untuk cangkangnya telur juga itu masih seperti utuh, tetapi itu sudah menetas, cuma bedanya agak ringan karena sulit dibedakan ya, sudah yang sudah menetas sampai yang belum menetas. Cuma bedanya cuma di keringanan saja. Untuk menetaskan telurnya nanti saya akan buatkan videonya bagaimana menetaskan telur lalat BSF. Kemudian untuk kembali lagi ke bayi larva atau lalat atau maggot BSF. Maggot BSF ini akan semakin hari itu akan bertambah gede atau bertambah besar. Itu tergantung dari pakan juga. Jika pakannya cuma nggak ada nutrisinya itu agak melambat. Beda jika kalian beri makan buah-buahan, sayuran, atau bahkan jika kalian ingin menggelutinya dengan serius, kalian bisa menggunakan pur BR. Tetapi saya tidak sarankan karena lalat BSF ini adalah pengurai. Sebaiknya kita gunakan sampah organik saja. Kita bisa gunakan buah yang busuk atau sayur yang busuk. Yang di pasar-pasar itu kita tidak akan membelinya. Biasanya kalau saya cari itu biasanya di Jogja ada khusus pasar buah. Nah di situ kita cuma meminta atau ya basa-basinya kita membeli lah, tetapi nanti cuma akan dikasih saja karena itu hanya bentuk sampah. Karena juga di pasar itu siklusnya, jika kalian pahami, itu setiap subuh atau sebelum subuh katanya itu sekitar jam 3 itu ada truk sampah yang mengangkut sampah-sampah itu, kemudian mungkin diolah lagi menjadi pupuk atau gimana, saya kurang paham mendalaminya itu. Oke, setelah larva kita beri makan, itu akan menjadi larva dewasa atau maggot. Ini sudah putih, sudah seperti gambar di sini saya berikan. Nah, ini sudah wayahnya dipanen atau kita sudah berikan ke ayam, ke lele, atau ke ternak yang lainnya. Kita bisa berikan sudah dalam maggot dewasa, karena untuk maggot kecil itu masih sayang. Kalau saya sebaiknya kita berikan makan ke ternak itu jika sudah maggot kita sudah banyak atau siklusnya kita sudah turah atau lebih, baru kita berikan ke ayam. Jangan ini sudah berhasil, sudah menjadi maggot, langsung kita berikan ke ayam, ya kita akan punah atau siklusnya terputus. Sebaiknya kalian budidaya lagi, kemudian dibesarkan. Minimal ini saya ada 5 saja masih terputus. Saya hanya mengurangi sekitar
7 sampai 10 kilo. Ya cuma buat selingan saja lah. Daripada kita tidak mengolahnya, karena saya hanya menggunakan kotoran jangkrik, saya akan menguraikan kotoran jangkrik, nanti akan dibuatkan pupuk kompos. Jika kalian lihat di channel-channel yang membahas khusus lalat BASF ini, mereka akan memberikan pakan buah-buahan atau sayur-sayuran yang membusuk. Nah, emang sebenarnya sih lalat BASF ini emang spesialis dari lalat buah atau lalat organik ya. Bukan seperti lalat rumahan, dia hanya memberikan bakteri saja. Kalau lalat BASF saya berani ngomong ini higienis atau dia tidak membawa penyakit. Oke, kemudian setelah lalat BASF itu akan menjadi prepupa. Prepupa ini beda dengan pupa ya, sebaiknya mohon digarisbawahi, prepupa beda dengan pupa. Karena apa bedanya? Prepupa itu akan masih gerak tetapi warnanya sudah gelap atau warnanya kecoklatan bahkan sampai hitam, tetapi dia masih bergerak atau dia masih memakan. Sedangkan untuk pupa itu sudah hitam banget lah, dia nggak akan bergerak atau coklat tua, tetapi dia tidak bergerak, dia sudah puasa atau bahasa umumnya itu seperti kepompong kupu-kupu. Nah seperti itu. Jadi maggot BASF itu juga bermeditasi atau akan merubah dirinya dari lalat itu dari kepompong, atau namanya metamorfosis. Jadi dari belatung atau maggotnya itu menjadi lalat itu melalui metamorfosis, kalau nggak salah ya, mohon diingatkan. Oke, kemudian setelah menjadi pupa, kan pupa ini sekitar 7 hari sampai 1 bulan itu akan menetas. Nah itu akan menjadi lalat BASF. Lalat BASF ini akan berusia, kalau yang saya amati atau dari pengalaman saya itu 3 hari dia akan mendewasakan lalatnya atau sudah berterbangan. Kemudian memasuki 3 hari sampai 4 hari, 5 hari dia akan baru mau kawin. Nanti bagaimana cara perawatan kandangnya nanti saya akan videokan, atau gimana nanti saya akan buatkan sendiri khusus bagaimana cara menangani lalat BASF agar bertelur. Jadi kesimpulannya untuk siklus lalat BASF ini, kita mulai dari lalat BASF akan bertelur, setelah bertelur lalat betina mati, setelah kawin lalat jantan mati, kemudian akan menjadi bayi larva. Setelah telur itu akan menetas sekitar 3 sampai 4 hari, kemudian menjadi larva. Larva ini sangat kecil, bahkan mungkin ukuran 1 mili atau tidak kasat mata. Jika tidak jeli kita tidak akan melihatnya. Itu baru bisa dilihat sekitar 1 mingguan baru kita bisa melihat dengan kasat mata. Bukan hal itu, tetapi memang sangat berukuran kecil, tapi jika kalian mengamati secara detail itu pasti akan terlihatan. Oke, kemudian menjadi larva dewasa atau yang siap konsumsi kepada peternakan atau kita berikan ke ayam, itu sudah konsumsi. Kemudian setelah menjadi larva dewasa menjadi prepupa. Prepupa di sini akan berukuran 18 hari sampai 21 hari. Kemudian menjadi pupa. Pupa akan menetas sampai 7 hari sampai 1 bulan itu baru akan menetas. Jadi jangan heran jika 2 minggu kok belum menetas, 3 minggu kok belum menetas, mungkin memang belum. Karena ada yang membandel atau pupa yang belum akan menetas jika belum siap. Mungkin karena pakannya kurang atau dari segi protein yang dibawanya kurang. Kemudian setelah menjadi pupa itu kita akan tetaskan 7 hari sampai 1 bulan tadi, itu akan menjadi lalat BASF. Begitu terus BASF akan menjadi telur, menjadi maggot, kemudian jadi prepupa, pupa, BASF, kemudian menjadi telur lagi, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi prepupa, pupa, dan kemudian menjadi BASF. Saya kira seperti itu. Nanti jika tidak paham silahkan perlambat video yang di samping kanan ini, silahkan kalian amati. Yang jelas siklusnya seperti itu. Siklusnya menjadi lalat itu kawin. Lalat itu kawin itu jantannya akan mati dan betinnya
akan mati setelah bertelur. Biasanya betina akan bertelur sekitar 4 harian, itu 5 hari itu akan bertelur, kemudian juga mati. Jadi nanti kita bersih-bersihkan lalat yang sudah mati juga. Kemudian menjadi bayi maggot atau bayi larva atau maggot itu sama saja. Maggot itu juga belatuk, maggot itu juga larva itu hanya bahasa Latin. Kemudian menjadi maggot atau larva dewasa, kemudian menjadi prepupa, kemudian menjadi pupa, kemudian lalat BSF. Kalau saya untuk media banyak yang digunakan, saya menggunakan kotoran yang tadi sudah saya bahas, dari mulai buah, sayur, sampah yang organik ya, jangan yang plastik, kasihan tidak akan bahkan dimakan. Bahkan memakai debok juga bisa, saya ada debok juga nih memakai debok seperti ini. Tetapi karena media saya menggunakan tai jangkrik atau kotoran jangkrik, kemudian dari debok ini hanya digunakan untuk kasih minum atau biar nggak terlalu kering. Saya kira seperti itu saja penjelasan dari saya siklus BSF. Nanti saya akan bahas dari BSF dulu sampai selesai, baru kemudian ke peternakan lainnya. Nah, sudah saya dari pengalaman saya sendiri, nanti saya akan sharing di video ini, di channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena channel ini akan membahas dunia peternakan, dari jangkrik, dari lele, ayam, maggot, bebek, dan lain-lain. Mungkin ada yang salah atau yang kurang, bisa kalian modifikasi, nggak harus berpatokan seperti ini, tetapi saya hanya memberikan intinya atau memberikan pentingnya saja, bagian yang penting, apa yang harus diperhatikan, mana yang harus dilakukan. Jadi silakan subscribe dan tonton juga video yang lainnya, silakan, saya sudah kelompokkan.